Selamat datang di episode keempat trading mulai dari nol. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan tren, karena tren di sini sangat-sangat penting. Kalau kita salah menentukan trennya, kita bakalan salah, ini bakalan buy, ini bakalan sell. Jadi tren ini sangat-sangat penting sekali. Ada dua cara menentukan tren. Yang pertama, kalian bisa menggunakan indikator. Kalian klik aja indikator. Ada beberapa indikator tren, kalian bisa cari aja di Google indikator tren. Kalian akan dilihatkan ada Bollinger Band, Parabolic SAR, Average Directional Index, ADX, Ichimoku Hikyo, Ichimoku Hikyo, wah saya coba yaitu sama moving average. Biasa yang saya gunakan adalah moving average. Kalian cari aja moving average eksponensial 200. Kita ganti lengthnya menjadi 200. Ini bisa di MetaTrader ataupun di TradingView. Kalau di MetaTrader saya contohkan. Oke, saya contohkan untuk di HP. Klik F yang di atas sana. Klik, kemudian main window. Kalian cari moving average, kemudian periodnya kalian ganti menjadi 200. Metodenya kalian ganti menjadi eksponensial. Kemudian stylenya kalian pengen warna apa tuh? Orang-orang kan pengen warna beda-beda. Kita pakai merah, kemudian tebalnya itu seberapa tebal. Kalau 4 pixel itu tebal banget. Kita lihat ya. Dan nah jadi kayak gini. Ini adalah moving average untuk menentukan trennya. Cara menentukan trennya simple sebenarnya. Kalau dia di bawah moving average berarti dia sedang bearish trend atau tren turun. Kalau di atas berarti sedang bullish trend atau sedang naik. Ini sekarang untuk go dia sedang di bawah moving average di H4, berarti dia sekarang sedang lagi trennya turun. Jadi itu cara melihatnya. Itu cara simpelnya. Cara ribetnya gimana nih? Nah, ribetnya kayak gini. Saya contohkan. Kita bisa lihat ada sebuah pola dari sebuah harga ini. Saya contohkan. Ini up, dia down, dia up, dia down, dia up. Oke, dia down, dia up, kemudian dia down. Dari sini kita bisa lihat. Oke. Low yang di sini atau yang bawah, kemudian yang kedua yang di bawah juga ini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini bullish trend. Higher low kita bilangin, kemudian ini higher low juga karena lebih tinggi dari sebelumnya, ini bullish trend Mas ya. Kemudian ini adalah bullish trend juga karena masih lebih tinggi. Oke, jadi ini sebagai bullish trend juga. Kemudian ini gimana nih sekarang? Lebih rendah dari sebelumnya, berarti ini sudah mulai bearish trend. Oke. Jadi gold saat ini kemungkinan akan ada penurunan. Dia sudah mulai bearish trend. Dia turun, setelah turun dia harus bagaimana? Setelah turun dia harus ya naik. Setelah itu lanjut turun kembali. Nah, dari sini kita sebenarnya dari tren saja kita sudah bisa prediksi harga market kalau dilihat dari trennya saja. Saya contohkan untuk pair yang lain. Contoh USD/JPY. Oke, kita contohkan untuk di NZD USD sekarang. Oke, kalau bingung di H4, kalian bisa terapkan ini di semua time frame. Contoh di daily, kita juga bisa lihat di daily. Sekarang dia ngapain nih? Sekarang dia di atas moving average, berarti trennya sedang bullish kemungkinan. Oke, kalau kita melihat cara dengan price action, tidak menggunakan indikator, kita bisa garis saja. Oke, turun, dia naik, ini turun. Berarti ini lebih rendah dari sebelumnya. Berarti ini Pak, ini sedang tren turun. Oke, tren turun, kemudian dia naik, kemudian dia lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti ini sedang bullish sekarang. Untuk NZD USD atau trennya sedang naik. Oke, turun, naik, dia high, seharusnya dia turun sebelum dia melanjutkan ke naikannya. Jadi itu untuk cara menentukan trennya. Really interesting, really simple juga. Kita bisa lihat di GBP USD juga. Kalau di tengah harga di tengah-tengah kayak gini, biasanya harga konsolidasi, kita nggak bisa menggunakan indikator. Makanya kalau saya saranin itu belajar price action-nya aja, nggak usah kita belajar indikator karena indikator itu base dari price action. Contoh aja, sekarang dia lagi turun, oke. Kemudian dia sedang naik, kemudian dia sedang turun, naik. Oke. Sekarang ini ke sini. Dari yang bawah sini lebih rendah atau lebih tinggi? Ini lebih rendah, berarti trennya sedang bearish. Oke, satu trennya itu sedang turun karena lebih rendah. Ini lihat, kalau di atas seperti
tangga turun, sampai tangga turun. Ketika dia naik, makanya kita ada sell posisi di sini kemarin untuk GBP USD. Seharusnya setelah ini dia bagaimana nih? Ayo, kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya, seharusnya dia bakalan lanjut untuk dalam. Nah, dari sini aja kalian bisa lihat. Katakanlah kalian ada sell posisi untuk GBP USD, berarti kalian bisa oke, berarti saya hold aja posisinya karena kemungkinan masih dalam kok dia penurunannya. Jadi itu fungsi dari trennya. Ini tidak akan bisa kalian terapkan kalau kalian itu tidak latihan. Jadi banyakin latihan untuk mapping. Ini namanya mapping. Contoh di USD/JPY ini bakalan bagaimana. Kita ada live trading setiap hari Senin sampai Jumat. Itu biasanya kita juga mapping. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa belajar, kalian bisa entry bareng bersama kita juga. Saya contohkan untuk USD/JPY juga H4 aja biar nggak terlalu besar. Oke, H4 sekarang dia naik, turun, naik. Oke, good point. Turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ketika seperti ini, tren itu ada 3. Ada tren bullish atau tren naik, kemudian tren turun, atau tren bearish, kemudian ada tren konsolidasi. Nah, di sini kita apa yang harus kita lakukan kalau harga sedang kayak gini nih? Contoh, ini apakah kalau yang ini adalah tren naik, oke? Karena lebih tinggi terus dari low sebelumnya, itu tren naik. Kalau yang ini, nah kalau yang ini seharusnya tren turun, lebih rendah dari low sebelumnya, tren turun. Tapi lihat, ini dia lebih tinggi dari high sebelumnya, kemudian lebih tinggi dari high sebelumnya juga. Dari sini kita bisa lihat untuk USD/JPY yang tadi itu, kalau yang ini adalah bullish, oke, karena lebih tinggi dari low sebelumnya. Kalau yang sekarang ini bagaimana? Oke, sekarang kita cek, turun, naik, turun, oke, lebih rendah dari sebelumnya, ini bearish. Tetapi selanjutnya adalah lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini bullish. Dan itu juga ditandai dengan low-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Berarti USD/JPY itu apa? Sedang bullish di time frame kecil. Ini seharusnya masih ada kelanjutan untuk naik. Oke, diulang-ulangi video ini kembali kalau masih bingung, karena tren di sini sangat crucial atau sangat penting. Bagaimana kasih cara menentukannya, bagaimana kita plotting high low-nya yang benar kayak gini. Kalian bisa cek-cek sendiri high dan low yang benar itu di sini. Contoh, saya contohkan yang benar dan yang salah ya. Kalau ini ke sini, ini benar karena banyak sekali pergerakan kecil di sini. Ini good. Tetapi kalau kalian itu dari sini ke sini tidak ada pergerakan kecil di dalamnya, itu kurang bagus. Saya contohkan lagi yang bagus, sini ke sini, karena banyak sekali pergerakan kecilnya di situ. Contoh yang nggak bagus itu ini, kalian menarik dari sini ke sini, ini nggak bagus karena tidak ada pergerakan kecilnya. Jadi harus ada wave kecilnya untuk ditentukan. Nah, kenapa saya tadi tarik dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, kemudian ini, kemudian seharusnya dia ada pelanjutan. Karena di sini ada pergerakan kecil, sini juga ada pergerakan kecil, sini apalagi ada juga, sini apalagi banyak ini juga, kemudian ini juga. Jadi itu cara menentukan trennya. Pastikan kalian harus kalau menentukan high dan low-nya itu ada pergerakan kecil di dalamnya. Itu untuk pertemuan kali ini. I will see you next episode. Bye bye.